Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah kesempatan mengiringi nikmat iman dan Islam kita, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mubarak ini. Tentunya nikmat yang sudah Allah anugerahkan ini kita syukuri dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan penuh kekhusyukan. Berharap mudah-mudahan ibadah sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya pada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan bekal takwa kepada Allah yang akan mengantarkan kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia yang hanya sementara ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak abadan untuk selama-lamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nashihul Ibad, di dalam bab Fulahi bab 33 ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam rangka untuk memotivasi diri kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Pelajaran hidup itu berawal dari wasiat yang pernah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya tidak hanya kepada Nabiullah Muhammad, tapi juga kita sebagai umatnya, agar kita bisa introspeksi diri, kita bisa mawas diri, untuk bisa mengevaluasi diri kita, agar kita mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW? 3 hal. Yang pertama, Isma sita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah kamu menurut kesenangan kamu, tetapi ingatlah kamu akan mati. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah,
Kehidupan manusia ini tidaklah abadi. Kehidupan manusia ini dibatasi waktu dan ruang. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya ini tidak akan pernah abadi. Kita akan mengalami yang namanya mati. Maka alangkah indahnya, alangkah bijaksananya dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah sebagai bentuk dasar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tentunya ibadah yang kita lakukan pun bermacam-macam. Tetapi kadang-kala sebagai sifat manusia ingin hidup ini di luar ketentuan Allah. Maka malaikat Jibril mengingatkan, silakan kau hidup menurut kesenangan kamu, tetapi ingat bahwa kamu akan mati. Maka yang bijaksana adalah bagaimana kita menyambut yang namanya datangnya kematian itu dengan kita berbekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, dan kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang pernah menyangka apa yang bisa kita lakukan untuk besok. Mungkin hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak ada jaminan untuk Jumat yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah seperti ini. Pun pula kita tidak akan pernah tahu di bumi mana Allah akan mewafatkan kita. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar pernah berkata, "Man dakhulal qabra bila zatin, fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin." Al-hadis. Orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal itu diibaratkan mereka yang berlayar di lautan yang begitu luas tanpa menggunakan kapal, tanpa menaiki kapal, tanpa menaiki perahu, sampan atau dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah tenggelam. Maka kita sebagai manusia yang bijak, kita cari bekal. Bekal yang utama adalah aman wa amilus sholihat. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang selalu memberikan nasihat kebenaran dan dalam kesabaran. Maka keimanan kita ini harus mampu kita aplikasikan dalam realita kehidupan kita untuk beramal soleh. Dan amal soleh dalam kehidupan kita ini banyak sekali, luas sekali. Bukan hanya menjadi ketua takmir masjid, tidak hanya menjadi ketua RW, tidak. Walaupun kita menjadi anggota, menjadi apapun, bahkan menjadi warga biasa, bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena sangat banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk kita mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT.
sebagai bentuk bekal kita. Satu saat Allah akan memanggil kita. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Hai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini. Tapi ingatlah yang kamu cintai akan berpisah. Tidak akan pernah apa yang kita cintai kemudian bersama-sama kita untuk kita bawa. Hanya 3 hal yang kita bawa mati nantinya. Sedekah jariyah, ilmu kita yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Oleh karena itu, masalah hadirin rahimakumullah, janganlah cinta kita kepada duniawiyah, segala isi yang ada di dunia ini melupakan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang demikian itu, kita akan menjadi orang yang rugi. Jadikan apa yang kita cintai di dunia ini untuk memberikan motivasi, support kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kita diberikan kekayaan dalam Allah, kita tasarrufkan melalui infak, sedekah, pembangunan, khususnya di masjid yang kita cintai, yang masih banyak membutuhkan pembangunan. Apalagi dengan kita bisa memberikan sedikit yang bisa menyenangkan hati orang lain, yang sudah tersebar di mana saja, yang disebut dengan Jumat berkah. Dengan sedikit kita memberikan kesenangan pada orang lain, itulah yang akan membawa diri kita ini dari orang-orang yang punya nilai manfaat. Jangan sampai kesenangan kita melupakan kita ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah cintamu kepada anak dan istrimu, kepada keluargamu, kepada harta bendamu untuk melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala kita senang hobi, apapun hobinya, yang sering saya amati, hobi mancing seumpama, lupa akan ibadah kepada Allah. Berangkat malam, kalau sudah di tengah-tengah tambak, apa mungkin mereka melakukan ibadah? Bahkan sampai pulang menjelang sore hari dengan membawa hasil yang menurut mereka bisa membahagiakan secara lahiriah, tapi belum tentu bisa membahagiakan secara batin. Tahu hobi-hobi yang lain. Janganlah kecintaan kita kepada dunia ini melupakan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun. Berbuatlah sesukamu di dunia ini, tetapi ingatlah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. Baik yang kita lakukan, tentunya Allah akan berikan balasan kebaikan kepada kita. Jelek yang kita lakukan pun akan diberikan balasan oleh Allah kejelekan itu. Seberapa banyak yang kita lakukan, Allah akan memberikan itu. Walaupun menurut kita itu adalah tidak terlihat, tapi Allah Maha mengetahui atas segala apa yang telah kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil biji zarrah, biji sawi atau biji atom, Allah akan melihat setiap perbuatan kita dan nantinya akan kita diberikan balasan. In khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Abu Hasan Al-Basri pernah mengatakan, berbuatlah kebaikan
Karena kita tidak akan pernah tahu dari mana kebaikan yang bisa memasukkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudh dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum